Hello Knowledge Buddy, selamat datang kembali di Biru Laut, channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini akan memberikan info perihal saham murah yang Sobat Buddy bisa beli dengan dana hanya 100 ribuan. Dan seperti biasa, yang pertama video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Yang pertama ada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan kode BJTM. Sesuai dengan namanya, sektor BJTM adalah financial service dan berdiri sejak tahun 1961 dengan status BUMD atau Badan Milik Usaha Provinsi Jawa Timur. Per video ini dibuat, harga saham BJTM berada pada kisaran Rp720. Sedikit membahas perihal keuangan, BJTM salah satu perusahaan yang tidak memiliki hutang jangka panjang. Dan yang menarik, BJTM memiliki dividen yield sebesar 7,29%. Nominal ini terbilang besar untuk sebuah emiten. Selanjutnya, total pendapatan dan laba bersih juga konsisten meningkat. Hal ini membuktikan emiten ini memiliki kinerja yang sangat baik. Sedangkan untuk harga wajarnya sendiri, saya menggunakan metode DCF dan rasio analisis. Dan untuk Sobat Buddy yang ingin melakukan analisa wajar otomatis, bisa menonton video web analisa harga wajar, yang linknya saya sisipkan pada deskripsi video ini. Pertama, kita lihat menggunakan metode DCF. Dan didapatkan DCF unlevered sebesar 1725 dan DCF levered sebesar 1276. Pada saat melihat laporan keuangan, emiten ini tidak melampirkan EBIT dan depreciation, sehingga BJTM lebih cocok menggunakan DCF levered sebesar 1276. Untuk analisa rasio, per video ini dibuat, BJTM memiliki min per 12 bulan berjalan 7,32 dan min PBV sebesar 1,07. Sehingga harga wajar yang didapatkan berada pada kisaran Rp760. Dan untuk pertanyaan metode mana yang harus saya jadikan referensi, apakah metode DCF atau rasio analisis? Saya lebih memilih metode DCF untuk investasi jangka panjang. Perusahaan kedua ada PT Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode ERA. Per video ini dibuat, harga ERA berada pada kisaran Rp440. Emiten ini telah saya jelaskan pada video dengan judul 3 saham second liner terbaik. Untuk lebih jelasnya, Sobat Buddy bisa nonton video tersebut yang linknya juga saya sisipkan pada description video ini. ERA sendiri memiliki sektor penjualan retail barang elektronik seperti smartphone, komputer, dan lain-lain. Melihat laporan keuangan per video ini dibuat, ERA memiliki statistik yang cukup baik dengan pendapatan yang konsisten meningkat setiap tahunnya. Dan ERA mencatat laba bersih tertinggi pada tahun ini sepanjang emiten ini IPO. Selanjutnya, ERA salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen dan setiap tahunnya terus meningkat. Tentunya hal ini sangat baik, mengingat perusahaan publik yang baik adalah perusahaan yang berpihak kepada investornya. Dibuktikan dengan seberapa rutin emiten tersebut membagikan dividen. Untuk harga wajarnya sendiri dengan menggunakan metode DCF, ERA mendapatkan DCF unlevered sebesar 473. Dan DCF levered sebesar 890. Untuk ERA sendiri lebih cocok menggunakan DCF unlevered, yaitu sebesar 473. Dan untuk analisa rasio, per video ini dibuat, min per 12 bulan berjalan dan min PBV masing-masing sebesar 8,5 dan 1,45. Sehingga harga wajar dari rasio analisisnya sendiri sebesar Rp500. Untuk DCF dan rasio analisisnya tidak terlalu jauh, sehingga Sobat Buddy bisa memilih salah satunya. Tapi karena saya adalah investor jangka panjang, sehingga DCF menjadi referensi utama saya. Dan perusahaan terakhir ada PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode TOWR. Per video ini dibuat, harga TOWR berada pada kisaran level 1.200. Emiten ini terbilang mahal dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya. Namun perusahaan ini memiliki potensi yang besar ke depannya, terlebih sektor TOWR adalah telekomunikasi service, dengan segmen usaha utama adalah penyewaan tower telekomunikasi. Dan TOWR sendiri berada pada harga yang relatif pas, yang artinya tidak mahal dan tidak murah. Sebelum membahas harga wajarnya, mari kita sedikit membahas laporan keuangan dari emiten ini. Pendapatannya sendiri terbilang sangat baik, tercatat TOWR memiliki peningkatan yang konsisten di setiap tahunnya. Di sisi lain, laba bersih emiten ini kembali pada jalur yang positif, di mana sebelumnya sempat turun pada tahun 2017. Untuk harga wajarnya sendiri, TOWR lebih cocok menggunakan DCF unlevered dengan harga wajar 1117. Dan untuk rasio analisis, per video ini dibuat, min per 12 bulan berjalan dan min PBV masing-masing 16,43 dan 4,79.
sehingga didapatkan harga wajar dari rasio analisis sebesar 1100. Sehingga dapat disimpulkan harga dari TOR berada pada level yang overvalue. Namun tujuan saya membahas saham ini adalah untuk Sobat Badi bisa memantau lebih terhadap emiten ini jika kedepannya TOR mengalami penurunan harga ke harga wajarnya. Terlebih TOR salah satu perusahaan yang memiliki prospek baik ke depannya. Dan terakhir, jangan jadikan video ini acuan untuk membeli saham. Lakukan analisa lebih dalam sedalam biru laut. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.